Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kami kelompok satu akan menjelaskan laporan praktikum fermentasi. Ya. Pertama, itu ada pendahuluan. Fermentasi adalah proses biologis yang penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, terutama dalam produksi pangan dan minuman. Proses ini melibatkan konversi substrat organik seperti karbohidrat menjadi produk akhir seperti alkohol, asam, dan gas melalui aktivitas mikroorganisme seperti ragi dan bakteri. Fermentasi tidak hanya digunakan dalam industri pangan, tapi juga dalam produksi biofuel, dan pengolahan limbah. Dalam penelitian ini, kami memfokuskan pada fermentasi ragi, yang merupakan salah satu metode fermentasi yang paling umum dan penting. Ragi, khususnya Sasarowiza cerevisiae ya. dikenal luas dalam industri roti, bir, dan anggur karena kemampuannya untuk mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Proses fermentasi ragi melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi efisiensi dan hasil fermentasi, termasuk suhu, pH, konsentrasi gula, dan waktu fermentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi oleh ragi. Dengan memahami bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi hasil, kami berharap aplikasi yang berguna untuk mengoptimalkan proses fermentasi dalam berbagai aplikasi industri. Ya, di sini ada alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama ada 5 botol bekas 600 ml, kedua ada balon, yang ketiga gula, keempat ragi, kelima baking soda, keenam cuka, yang ketujuh air hangat. Terus selanjutnya ada prosedur kerjanya. Botol pertama ragi dan gula. Pertama, siapkan air hangat, tidak boleh dingin. Kedua, siapkan satu botol bekas. Ketiga, masukkan gula dan ragi ke dalam botol. Keempat, kemudian masukkan air hangat. Kelima, tutup dengan balon. Dan enam, dikocok. Botol kedua itu baking soda dan cuka. Pertama, siapkan satu botol bekas. Kedua, masukkan cuka ke dalam botol. Ketiga, masukkan baking soda ke dalam balon sebanyak 3 tutup botol. 4, tutup botol dengan balon yang sudah diisi baking soda. 5, dikocok. Terus yang ketiga, ada botol. Ketiga itu isinya gula aja. Yang pertama, siapkan satu botol bekas. Masukkan gula sebanyak 3 tutup botol. Masukkan air hangat. Keempat, tutup botol dengan balon. Dan kelima, dikocok. Terus cuka. Yang pertama, itu siapkan satu botol cuka. Kedua, tutup dengan botol. Tutup dengan botol. Aslinya adalah tutup dengan balon ya guys ya harusnya ya. Kalau kita ganti. Terus yang keempatnya ada tabel pengamatan. Di botol pertama reaksi stadium kosong itu ada gelembung plus endapan plus busa juga. Tapi reaksi pada balonnya ini dia tidak mengembang. Dan di botol kedua ada gelembungnya. Terus reaksi pada balonnya itu dia mengembang ya guys ya. Terus yang ketiga dia tuh larut nggak ada apa-apanya. Terus tapi pada balon dia tidak ada reaksi apa-apa. Terus yang keempat pada cuka dia tidak ada reaksi apa-apa dan dikocok dan pada balon juga tidak ada reaksi apa-apa. Pembahasan pengamatan. 1. Pada botol pertama, tidak terjadi reaksi pada balon dikarenakan air kurang hangat. 2. Pada botol kedua, terdapat reaksi pada balon karena reaksi ini asam asetat CH3COOH dari asam cuka reaksi dengan natrium bikarbonat NaHCO3 dari soda kue menghasilkan natrium asetat CH3COO air H2O dan gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 inilah yang mengembangkan balon tiup karena gas tersebut memenuhi ruang di dalam balon membuatnya mengembang. 3. Pada botol 3 minyak larut yaitu gula. 4. Pada cuka tidak ada reaksi pada balon dikarenakan balonnya bolong. Terus kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa ragi, gula, cuka, dan baking soda mempengaruhi proses fermentasi dengan cara yang berbeda. Yang pertama, ragi efektif dalam fermentasi dengan mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Yang kedua, gula mempercepat fermentasi ragi. Semakin tinggi konsentrasi gula, semakin banyak etanol dan karbon dioksida yang dihasilkan. Yang ketiga, cuka menghambat aktivitas ragi dan mengurangi efisiensi fermentasi. Yang keempat, baking soda mempengaruhi pH campuran dan dapat mengubah laju fermentasi jika digunakan dalam jumlah berlebihan. Secara keseluruhan, Ragi dan gula adalah faktor utama dalam meningkatkan hasil fermentasi, sedangkan cuka sebaiknya dihindari. Dan baking soda harus digunakan dengan hati-hati untuk menjaga pH yang optimal. sekian dari kelompok kami di kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.